Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Purnama Haji. Nomor induk mahasiswa saya 150384202070. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul analisis tipe berpikir divergen dan konvergen dalam pemecahan masalah matematika pada materi sistem koordinat kelas 8 SMP Negeri 3 Bintan. Nah, latar belakang dari saya mengambil penelitian ini adalah pendidikan merupakan hal yang wajib bagi setiap negara. Makna dari pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi suatu negara dapat dikatakan berkembang atau maju itu ditentukan dari seberapa baiknya kualitas pendidikan yang dimiliki negara tersebut. Kemudian bervariasinya atau perbedaan tipe berpikir yang dimiliki oleh peserta didik yang dapat membuat mereka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang berbeda, menerima informasi dengan cara yang berbeda, dan belajar dengan cara yang berbeda pula. Sehingga pendidik harus mengetahui bagaimana cara untuk menyampaikan atau memberikan ilmu pada saat pembelajaran agar bisa diterima oleh tipe berpikir yang berbeda-beda tadi. Dan kemudian di lapangan saya menemukan bahwa ada oknum guru yang masih menggunakan soal-soal biasa atau soal-soal reguler dalam pembelajaran, sehingga membuat peserta didik itu menjadi malas untuk berpikir secara kompleks. Sehingga di sini saya memutuskan untuk menggunakan pemecahan masalah dalam penelitian saya nanti. Kemudian fokus penelitian saya itu berfokus pada tipe berpikir divergen dan konvergen peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika pada materi sistem koordinat. Rumusan masalah saya adalah bagaimana tipe berpikir divergen dan konvergen dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika pada materi sistem koordinat kelas 8 SMP Negeri 3 Bintan. Lalu tujuan penelitian saya adalah mendeskripsikan hasil analisis tipe berpikir divergen dan konvergen dalam pemecahan masalah matematika pada materi sistem koordinat kelas 8 SMP Negeri 3 Bintan. Manfaat penelitian saya ada dua. Yang pertama ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini itu ada bagi sekolah, bagi guru, peserta didik, dan bagi peneliti. Yang kedua adalah manfaat teoritis. Nah, definisi operasional saya adalah di analisis, lalu tipe berpikir divergen, tipe berpikir konvergen, dan kemampuan pemecahan masalah. Dalam landasan teori, tipe berpikir. Berpikir merupakan hal yang biasa dilakukan untuk membantu dalam melakukan aktivitas. Proses berpikir sendiri pada setiap individu tentunya akan menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Rashid dan Toha 2018, bahwa berpikir itu merupakan mulai berkembangnya cara menemukan ide dan konsep pada diri individu. Dari proses pengaitan hubungan dari informasi-informasi yang didapat dan sudah tersimpan di dalam ingatan individu yang masih berupa kata-kata atau pengertian saja. Selanjutnya ada tipe berpikir divergen. Jadi kemampuan berpikir divergen ini adalah proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif yang banyak, di mana otak dibiarkan bergerak ke berbagai arah untuk mencapai ide-ide yang nantinya akan ditampung. Menurut Nurdiansyah 2016, seseorang dikatakan berpikir divergen dalam pemecahan masalah jika memenuhi 4 kriteria, yaitu kelancaran, berpikir luas, originalitas, dan elaborasi. Kemudian ada tipe berpikir konvergen. Nah, tipe berpikir konvergen itu merupakan salah satu tipe berpikir yang dimiliki seseorang dengan kecenderungan dapat menganalisis ide dari pemikiran-pemikiran yang nantinya akan dilakukan penyatuan agar menghasilkan suatu ide terbaik. Jadi menurut Rashid dan Toha 2018,
Konvergen itu merupakan teknik atau kegiatan individu dalam memecahkan suatu permasalahan atau problem solving, terutama pada penyelesaian soal pada mata pelajaran matematika. Hal ini bertujuan agar individu dapat membaca situasi dalam pemecahan masalah dengan kemampuan analisis yang dimilikinya. Indikator dari tipe berpikir konvergen ini ada dua. Yang pertama ada fluensi, berpikir lancar. Yang kedua ada akurasi atau ketepatan. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemecahan masalah, apa itu masalah? Jadi menurut Myring 2018, masalah itu merupakan situasi dan kondisi menantang yang butuh penyelesaian dengan cara menyelesaikan sesuatu tapi tidak tampak dengan jelas. Jadi diasumsikan bahwa masalah menurut Myring tadi itu tidak dapat diselesaikan tanpa adanya solusi. Nah, menurut dari Hardini dan Puspitasari 2012, pemecahan masalah itu dilihat sebagai proses dalam menemukan suatu kombinasi dari berbagai aturan-aturan yang dapat diterapkan untuk mengatasi keadaan dan situasi yang baru. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah pada matematika membawa angin segar yang penting bagi pendidikan. Dikutip dari Depdiknas 2006 tahun nomor 23, bahwa pendekatan dengan basis pemecahan masalah saat ini menjadi fokus dalam pembelajaran matematika. Sebab mencakup berbagai macam masalah, mulai dari masalah tertutup dengan penggunaan solusi yang tunggal, lalu masalah terbuka dengan penggunaan solusi tidak tunggal atau majemuk, hingga masalah dengan berbagai variasi cara menyelesaikan tergantung seberapa kreatif individu dalam menemukan solusi tersebut. Kemudian indikator dalam pemecahan masalah menurut BSNP tahun 2006 adalah yang pertama, itu menunjukkan pemahaman masalah. Yang kedua, mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. Yang keempat, memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. Yang kelima, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang keenam, membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. Kemudian studi relevan. Di sini saya mengambil 3 studi relevan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika divergen siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah oleh Rino Ricardo dan Risdawati dengan persamaan pemecahan masalah dan tipe berpikir divergen. Sementara perbedaannya itu adalah di kuantitatif dan kuasi eksperimennya. Yang kedua ada pengaruh strategi pengembangan keahlian berpikir divergen dengan START terhadap karakter berpikir divergen konvergen dan kemampuan berpikir siswa oleh Yusran Kheri dan Destri Supriyani. Persamaannya itu yang pertama ada di tipe berpikir divergen dan konvergen. Selanjutnya di perbedaannya itu kuantitatif dan eksperimen. Lalu di ketiga ada analisis kemampuan berpikir divergen siswa dalam menyelesaikan masalah open-ended oleh Neng Sulfi Faridah dan Nani Ratnaningsih. Di persamaannya itu ada yang pertama tipe berpikir divergen, yang kedua pemecahan masalah, lalu perbedaannya adalah masalah open-ended. Nah, kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimulai dari beragamnya tipe berpikir peserta didik serta masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika, lalu keberagaman tipe berpikir yang dimiliki peserta didik, dan pentingnya mengetahui tipe berpikir pada peserta didik, yaitu tipe berpikir divergen dan konvergen, dan diberikan soal pemecahan masalah, lalu hasil deskripsi dari tipe berpikir divergen dan konvergen peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Pada waktu pelaksanaannya itu ada SMP Negeri 3, waktunya itu semester genap di pembelajaran 2019-2020. Data dan sumber datanya, data yang pertama saya ambil dari tipe berpikir divergen dan konvergen, lalu sumber datanya kata-kata dan tingkatan dari peserta didik. Model penelitian, jenis data yang saya pakai itu ada yang saya akan ambil nanti ada kuantitatif dan kualitatif.
di mana teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik tes dan teknik wawancara. Instrumen penelitian saya nanti akan saya gunakan itu lembar tes sebagai instrumen bantu dan pedoman wawancara. Uji kualitas instrumen yang akan saya gunakan nanti pada lembar tes itu adalah uji validasi atau uji validitas. Habis itu ada reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Sementara di wawancara ada validitas logis. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah pertama reduksi data, yang kedua model data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Lalu pengecekan keabsahan data, saya menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.